Shalom, shalom, shalom wanita-wanita yang luar biasa di dalam Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam ibadah kaum wanita GBI Damai Sejahtera. Apa kabar semuanya? Tentunya saya yakin kita dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja. Puji Tuhan, pada kesempatan kali ini telah hadir bersama dengan kami hamba Tuhan yang juga tentunya luar biasa. Sebentar beliau siap untuk memberkati kita semua dengan kebenaran firman Tuhan yang pastinya akan membangkitkan iman kita. Namun tidak kalah penting dimanapun kita berada, saya mengajak kita terlebih dahulu, mari angkat suara kita membesarkan dan mengagungkan nama Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Amin, amin, amin. Biarlah Allah menjadi satu-satunya sumber kekuatan bagi kita semua. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku ada dalam hadirat-Mu, menyembah-Mu.
di dalammu, bukan bersamamu Tuhan, jadikanku berjalanmu untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu. Benar Tuhan, ini kami wanita-wanita-Mu Tuhan. Pakailah setiap kehidupan kami untuk menjadi alat Tuhan, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Saat ini kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mari Allah Roh Kudus berhembuslah di atas kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua, berikan kami hikmat serta pengertian Bapa, agar kami bisa mencerna setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Mudahkan hamba-Mu untuk menyampaikan pesan-Mu kepada setiap kami. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Waktu dan tempat saya langsung saja persilakan kepada hamba Tuhan yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Shalom saudara sekalian, kekasih di dalam Tuhan. Apa kabar saudara sekalian? Saya harap saudara sekalian selalu baik-baik dan sehat-sehat di dalam kasih karunia-Nya Tuhan. Amin. Dan sore hari ini apa yang saya akan bicara ialah mari saudara kita mengejar yaitu mujizat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kenapa saya mengatakan demikian? Yaitu kalau kita pikir lagi ya, kapan yaitu terakhir kali untuk saudara berdoa sungguh-sungguh yaitu untuk mujizat Tuhan terjadi atau untuk terobosan di dalam apapun hal tersebut, bisa keuangan, bisa keluarga, bisa soal keturunan, dan bisa soal pemulihan dan lain-lainnya. Atau yaitu itu doa udah kita taruh paling bawah ya, bahkan yaitu kita udah nggak mau doain lagi karena yaitu kita pikir percuma kalau saya doain nanti toh saya nggak dapat jawaban dari Tuhan, itu yang membuat saya kecewa. Ya udahlah, pokoknya sekali doa udah cukup aja ya. Tapi kita harus ingat justru waktu yang paling sulit dalam kehidupan kita itu sangat mudah sekali untuk kita berpikir, oh Tuhan telah melupakan saya, atau kita merasa itu karena barangkali dosa saya begitu berat atau pelanggaran saya begitu berat, yaitu karena saya selama ini telah melupakan Tuhan sampai Tuhan tuh nggak mau dengerin doa saya lagi atau permohonan doa saya lagi. Atau yaitu saudara tetap memilih dalam keadaan justru kayaknya nggak ada apa-apa, nggak ada jawaban-jawaban, justru kita memilih tetap percaya kepada Tuhan. Meskipun yaitu kita belum melihat hasilnya atau jawaban doa kita digenapi, tapi semangatnya terus ada karena kita percaya Tuhan kita mengasihi kita. Kalau kita lihat kembali ya, waktu tekanan itu datang dengan mudah, yaitu waktu apalagi tekanan dari keluarga, tekanan keadaan, tekanan ke keuangan dan lain-lain, lebih mudah yaitu apa yang terjadi kalau orang kita ini zaman ngeblank gitu. Jadi kayaknya segala sesuatu tahu-tahu blank aja gitu, udah nggak bisa keingatan apa-apa. Cuman yang hanya kita lihat di lembaran luas di hadapan kita adalah kesulitan di atas kesulitan. Pada detik demikian, yaitu perasaan, emosi yang negatif, yaitu kalau saudara perhatikan dan pikirannya negatif, kayaknya berlomba-lomba masuk untuk mempengaruhi kehidupan kita. Pada saat itu juga, yaitu dengan cepat emosi kita itu langsung berubah, langsung bergejolak, yaitu sampai kita pikir worst come to worst, kita pikir apa yang paling buruk yang bisa terjadi, yaitu pada saat itu. Justru pada saat itu kita harus pegang saudara bahwa Tuhan itu tidak berubah, firman-Nya juga tidak berubah. Dikatakan ya di dalam Ibrani 13 ayat 8 dikatakan Yesus Kristus itu tetap sama, baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya. Kalau bisa saudara hafalkan ayat ini, tulis ayat ini di mana yang saudara bisa lihat, yaitu bisa di kaca saudara, bisa juga di HP saudara, itu yang paling tercepat, paling mudah untuk dilihat. Bisa juga di kaca saudara setiap kali saudara
Ya, kita pasang lipstik kita, apa kita bisa lihat, saudara? Yaitu mengingat kembali bahwa Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, sampai selama-lamanya. Artinya, saudara, yaitu karena Tuhan itu hidup. Dulu dia dapat melakukan, sekarang dia dapat melakukan, sampai selama-lamanya dia pasti dapat melakukannya. Kita lihat sama-sama ya, Roma 8 ayat 32 dikatakan, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Jadi Allah Bapa yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya, Allah Bapa telah menyerahkan, yaitu Yesus Kristus, bagi kita semua, bagi saudara dan saya, yaitu nggak ada bedanya, meskipun dia pendeta, dia bukan pendeta, tapi dikatakan sih bagi kita semua, karena kita semua di mata Tuhan itu sama, semua itu sama, cuman pekerjaannya beda-beda, tapi pendeta atau saya atau saudara, itu kita semua sama. Bagaimanakah mungkin ia, yaitu Allah, ia yaitu tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Artinya kalau dia sudah memberikan anaknya yang tunggal, kenapa kalau dia telah berikan pada kita Yesus, kenapa dia tidak memberikan segala sesuatu juga kepada kita? Jadi kita lihat di sini betapapun sulitnya masalah kita, atau betapapun yang kita berasa, aduh dosa banget saya, atau betapapun kita merasa kita udah jauh banget sama Tuhan, dan kita merasa kita nggak layak untuk terima mujizat tersebut, di sini dikatakan bahwa Tuhan Yesus telah mati bagi saudara dan saya. Kenapa nomor satu? Yaitu kita cepat-cepat balik kepada Dia. Siapa sih yang nggak senang kalau anaknya pulang kembali? Itu pasti senang kan? Begitu juga Allah Bapa kita. Kalau kita cepat-cepat balik kepada Dia, dikatakan dalam seperti anak yang hilang, Bapak itu menunggu, menanti anaknya. Dari jauh dia udah lihat anaknya. Nggak usah anaknya sampai ke pekarangan, tapi dia sudah lari menyambut anaknya. Begitu juga kita semua saudara. Lari kepada Bapak kita. Amin. Dikatakan di sini, oke saya balik lagi ya. Dikatakan di sini yaitu kalau kita menerima Yesus, artinya saudara juga layak untuk dapat menerima berkat pengampunan dosa daripada Dia, dan juga berkat, dan juga yaitu permintaan atau permohonan doa kita untuk dikabulkan oleh Dia. Di dalam Roma 8 ayat 34 dikatakan Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Ya, kita nggak perlu manusia bela buat kita. Wah, itu luar biasa ya. Nggak pernah saya pikir begitu juga ya. Kita nggak perlu manusia bela buat kita. Kita hanya perlu satu pembela, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia telah mati bagi kita. Sekarang dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, membela, yaitu bagi kita. Apa sih? Yaitu dosa yang begitu besar, sampai dia tidak bisa mengampuni dosa kita. Pasti bisa, karena dia telah mati di atas kayu salib, dikatakan untuk seluruh dosa manusia. Jadi berapa berat pun dosa tersebut, nggak ada yang terlalu berat, karena dia setelah yaitu mati di atas kayu salib untuk kita semua. Jadi saudara, mari saudara balik kepada Dia, jangan segan-segan yaitu untuk menerima pengampunannya Dia. Seringkali kita, karena kita berasa dosa banget, sampai kita nggak bisa menerima pengampunan Dia. Jangan saudara, terima pengampunan Dia. Oke, saya akan lanjutkan lagi ya. Kan kalau saudara pikirkan betapa yaitu pembela kita, yaitu saudara bisa pengacara di dunia ini, kalau umpamanya pengacara itu baik sekali atau luar biasa kerja, pasti mahal banget. Juta-jutaan, bisa puluhan juta. Tapi di sini Tuhan kasih kita gratis. Dia pembela kita. Jadi sebab itu saya katakan berapa besarnya, saudara bisa bayangkan pembela saudara adalah Yesus Kristus yang hidup. Pagi, siang, malam dia berdoa syafaat untuk saudara. Ya. Jadi kalau kita lihat balik lagi, saya akan bicara mengenai yaitu tekanan dalam kehidupan kita. Apapun tekanan tersebut, itu kan bukan, kalau kita bilang itu sesuatu yang negatif, ya. Tapi kalau kita lihat lebih jauh, segala sesuatu masalah atau tekanan itu bukanlah hal yang negatif. Kenapa saya mengatakan demikian? Ya, kalau saudara lihat yaitu diamond, siapa sih perempuan yang nggak tahu diamond? Semua satu dunia kayaknya tahu itu diamond itu apa ya. Itu adalah sebuah batu yang tahan, yaitu dengan tekanan panas yang sangat tinggi banget ya. Dari sebab itu harganya luar biasa mahalnya. Tambah bagus, yaitu dia tambah keras, dan tekanannya itu bisa dia bisa melewati, yaitu kalau dibakar ya tetap sama aja. Tapi kalau kaca atau dikatakan bisa bilang kayak gini, diamond masakan atau apa-apa itu pasti pecah. Ya, justru tambah tinggi tekan tersebut, yaitu tambah bisa lihat kemurnian daripada batu diamond tersebut. Begitu juga kalau air panas ya, yang sama air panasnya panas banget ya.
Kalau lama-lama kentang dimasak itu jadi bubur, bukan? Tapi kalau umpamanya saudara masak telur, dia jadi mateng dan enak dimakan. Nah, saya percaya kita dilahirkan nggak jadi kentang, amin. Ya itu saya suka, karena saya suka masak, saya bilang, ya, pokoknya kalau airnya panas, saya nggak mau jadi kentang, ya. Bahkan kita tuh kayak biji kopi, wah tambah panas, air suhu panasnya bagus, tambah harum itu kopi, amin. Karena saya suka kopi, amin. Dikatakan di sini, yaitu kenapa dikatakan demikian? Karena yaitu Tuhan tahu bahwa saudara dan saya diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Yaitu Tuhan juga tahu dan sadar, yaitu bahwa saudara waktu melewati ketekanan-tekanan dalam kehidupan saudara, badai-badai kehidupan saudara, justru di situ saudara dibentuk dengan luar biasa, menjadi indah di mata kita. Karena Tuhan tahu, yaitu Dia sendiri tidak pernah, He never leaves us nor forsake us. Jadi Tuhan tuh nggak pernah dikatakan Immanuel, benar nggak? Dia selalu beserta kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita atau melupakan kita. Jadi apapun yaitu hal tersebut, Dia nggak pernah. Kita justru yang meninggalkan Tuhan. Kita merasa Tuhan meninggalkan kita, yaitu karena kita yang menjauh dari Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia mau beserta kita untuk kita dapat melewati semuanya itu. Ya, dikatakan di Roma 8 ayat 37, dikatakan di sini. Tetapi dalam semuanya itu, lihat luar biasa ini. Yaitu kita, Yesus saudara dan saya, lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia, yaitu Yesus Kristus yang telah mengasihi saudara dan saya. Jadi Tuhan tahu banget, yaitu Dia tahu saudara, yaitu bukan seperti batu-batuan yang diolah atau seperti kaca, tapi Dia tahu saudara itu adalah seperti berlian yang luar biasa. Dan sebab itu Dia tahu we are made of what. Dia tahu, yaitu karena Dia menciptakan kita. Kita terbuat dari apa? Dia tahu banget. Amin, saudara. Nah, jadi kalau kita pikir lagi, yaitu coba waktu saudara bangun pagi hari. Dari sebab itu saya tanya tadi permulaannya, yaitu kapan saudara mengatakan pada Tuhan, yaitu atau pagi hari saudara mengatakan, terima kasih Tuhan, saya tahu mujizatmu akan terjadi bagi saya hari ini. Saya tahu Tuhan, kesembuhanmu akan terjadi bagi saya pada hari ini. Saya tahu Tuhan, pemulihan keluarga saya itu terjadi pada hari ini. Saya tahu Tuhan, Engkau memberikan pekerjaan baru bagi saya pada hari ini. Saya tahu Tuhan, Engkau memulihkan anak saya. Kapan terakhir kali kita mengatakan, yaitu pagi-pagi hari begitu bangun kita mengatakan demikian dengan keyakinan atau dengan iman di dalam Tuhan. Ya, kita harus ingat bahwa segala macam doa yang kita panjatkan kepada Tuhan, kayaknya ada orang bilang gini, doa sekali aja nggak cukup ya. Kayaknya Tuhan bosan dah dengar suara saya. Saya bilang sayang kalau saudara mengatakan demikian. Nggak ada pernah doa satupun yang dapat mengganggu Tuhan. Karena itu justru dengan doa itu menggambarkan yaitu bahwa betapa kita bergantung kepada Tuhan kita. Betapa indahnya itu suara saudara di hadapan Tuhan. Karena kenapa saya berani mengatakan demikian? Yaitu karena Tuhan mau setiap langkah kita yaitu dituntun oleh Dia. Kan ada lagunya kan, setiap langkahku. Ya, ku tahu Tuhan pimpin aku selalu dalam setiap langkah saudara. Jadi jangan putus-putusnya untuk doa saudara. Ya, dikatakan di sini di 1 Samuel ini mengingatkan saya, yaitu mengenai cerita Samuel. Kalau saudara ada buku Alkitab buka, dikatakan 1 Samuel 1 ayat 6, dikatakan, saya akan langsung aja masuk dalam firman Tuhan. Dikatakan di sini mengenai Hana, ya, dia nggak punya anak, lalu suaminya ada madunya. Ayat 6, tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Kenyataannya, saudara. Kalau nggak ditulis, Tuhan telah menutup kandungannya. Artinya, berapapun dia coba, kayaknya nggak, sia-sia saja. Ya, itu kenyataannya. Ada barangkali saudara yang sini mengatakan, oh saya mau punya anak, oh saya belum punya anak. Dan ini firman tepat bagi saudara. Sungguh tepat bagi saudara. Ayat 7 dikatakan, demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Dari tahun ke tahun, nggak bisa dihitung berapa tahun ini ya. Saya rasa pasti udah agak lama juga. Karena apa? Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, itu keadaan dia tidak menghentikan dia untuk tidak ke rumah Tuhan, untuk tidak berdoa. Dikatakan yaitu setiap kali, ini ayat ke-7, Hana pergi ke rumah Tuhan, tetap setia kepada Tuhan, saudara. Penina menyakiti hati Hana, dia pasti ada cemoohan, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Hana tapi nggak putus asa. Dia tetap yaitu doa kepada Tuhan. Meskipun orang menghina dia, dia tetap pegang Tuhannya. Amin. Ayat 9 dikatakan pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, dirilah Hana sedang iman Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci. Ayat 10,
Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kan dikatakan di atas bahwa dia udah nangis-nangis ya. Jadi setiap kali datang ke Tuhan dia nangis-nangis dah. Ayat 11, dia bilang kemudian benasarlah ia katanya Tuhan semesta alam. Jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki. Dia spesifik yang dia minta, seorang anak laki-laki. Maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan. Dia kembalikan lagi kepada Tuhan untuk supaya dia pakai lagi, Tuhan memakai dia untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Dan ini saya mau kasih sisihkan sedikit, saya cuma kasih input kepada kita, saudara sekalian. Karena setiap anak sebetulnya adalah milik Tuhan. Ya, jadi kita harus berdoa untuk kehendak Tuhan terjadi dalam anak. Saya nggak mengatakan anak saudara semua harus jadi pendeta, semua harus menjadi penginjil, enggak. Tapi jangan kita kekang sampai, wah itu menurut kehendak kita. Itu semua anak adalah titipan Allah di dalam kehidupan kita, yaitu biarlah kita selalu doa sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau pakai dalam anak itu silahkan. Mau jadi kepala RT boleh, RW boleh, lurah boleh, silahkan. Intinya adalah kita harus mendidik anak itu sesuai dengan firman Tuhan. Saya balik lagi ke ayat 12, ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan. Ya, perkataannya terus-menerus sekali lagi di sini, ini luar biasa ya. Maka Eli mengamat-ngamati mulut perempuan itu, dan saudara bisa lihat. Dan karena Hana berkata kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Hamba Tuhan tuh nggak bisa, dia semuanya tahu nggak? Di sini jelas sekali ya, itu Tuhan nggak kasih lihat kebutuhan daripada Hana kepada hamba Tuhan. Dia cuma lihat hamba Tuhan barangkali lihat, ini orang kok kesian ya, nangis-nangis terus. Kenapa ya? Ya, saudara bisa perhatikan itu. Lalu kata Eli kepadanya, yaitu, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Orang bisa menyangka jelek. Amin. Tapi Hana menjawab, bukan Tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Saudara perkataan sangat bersusah hati. Karena itu pasti udah bertahunan dia harus lewati itu setiap kali, yaitu orang-orang kanan kirinya mencibir mencibir bibirnya kepada yaitu Hana yang nggak bisa mengandung. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Itu kuncinya saudara, curahkan isi hati saudara kepada Tuhan. Amin. Jangan curahkan isi hati saudara yaitu ke tetangga dan ke lain-lain, yaitu membuat digosipin dan lain-lain. Ini intinya, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. 1 Samuel yaitu 1 ayat 17 jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya. Saudara lihat, sesudah ia berkata perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapatkan belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Dia nggak tunggu, yaitu, saya lihat ya, saya dapat haid apa enggak ya hari ini? Saya bakal dapat haid apa enggak ya? Dia enggak. Begitu Tuhan mengatakan, lalu keluarlah perempuan itu, ia langsung mau makan dan mukanya enggak muram lagi. Begitu dia terima firman Tuhan, ya, pada saat itu karena belum tertulis gini-gini seperti kita, tapi begitu dia terima, yaitu dia that's it. Yang lalu-lalu, tahunan-tahunan yaitu kesengsaraan dia langsung, yaitu sinah langsung musnah semuanya. Dia hanya percaya, oke, Tuhan mengatakan, saya melakukannya. Keesokan harinya bangunlah mereka pagi-pagi lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Artinya dia mengucap syukur dan segala sesuatunya, kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan anak istrinya, Tuhan mengingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana. Ya. Tapi kita lihat di sini, coba deh kalau saya perhatikan lagi ya, dikatakan Tuhan sudah menutup kandungannya. Saya rasa itu perkataan yang jelas di dalam firman Tuhan. Itu artinya kalau Tuhan menutup kandungan saudara, nggak ada harapan sama sekali. Tetapi wanita ini ya, meskipun nggak ada harapan, she doesn't give up. Dia nggak melepaskan pengharapannya. Orang arti dokter, dimanapun saudara berada, apalagi bagi saudara yang ingin seorang anak, dan kalau saudara ada teman, kasih firman ini kepada teman saudara, yaitu betapapun inginnya dia pasti nggak bisa punya anak. Dokter juga nggak bisa anak. But she doesn't give up. Hana nggak putus asa. Amen. Itu luar biasanya Hana.
Yaitu meskipun suaminya nggak bersama dia, meskipun dia hanya dia sendiri datang di hadapan Allah, tapi dia tidak pernah putus asa. Dari sebab itu teruslah saudara sekalian berharap, berdoa, Tuhan kita itu hidup. Kalau orang hidup dia tuh nggak tuli. Dia dengar semua permohonan-permohonan doa kita semuanya. Dia Maha Pengasih dan dia memberikan yang terbaik. Sekali lagi saudara, jangan putus asa. Karena keadaannya tampak sulit-sulit banget, jangan. Ingat, yaitu saudara dibentuk untuk menjadi lebih dari pemenang. Jangan berhenti separuh jalan. Kalau saudara selama ini udah doa, jangan berhenti permohonan doanya dimasukkan dalam Alkitab aja, jangan. Keluarkan permohonan doa saudara, amin. Kita doakan itu sama-sama, yaitu pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik. Dan sekali lagi, tekanan dalam kehidupan saudara, segala sesuatu tekanan itu bukan untuk membuat menjatuhkan saudara. Justru tekanan-tekanan itu Tuhan izinkan untuk membuat saudara lebih baik, untuk membuat saudara lebih tangguh, lebih teguh di dalam Tuhan Allah kita. Ya. Dan sekali lagi, yaitu tadi saya belum bilang, tapi jangan yaitu izinkan proses apapun proses tersebut melalui yaitu tekanan tersebut mengecilkan hati saudara, jangan. Seperti Hana, meskipun dia nangis-nangis, tapi dia tetap berharap kepada Tuhan ya. Dan saya harap saudara dan saya pun demikian. Kita nangis-nangis boleh, tapi tetap kita berdiri, kita masih maju terus. Amin. Saya berdoa buat saudara, amin. Dan jangan izinkan semua kabar buruk, maksudnya segala sesuatu orang cemoohan dan itu dan segala sesuatu mempengaruhi kita atau membuat kita terpuruk lebih jauh di dalam negatif kita atau mengasihani, jangan. Lempar itu semua jauh-jauh. Ingat, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang mau mendengar setiap doa-doa kita. Dia duduk sebelah kanan Allah Bapa Yesus Kristus dan mendengarkan semua petisi doa kita. Ya, jangan izinkan yaitu untuk saudara melupakan janji-janji Tuhan. Jangan izinkan yaitu lihat kanan kiri sampai saudara lupa janji Tuhan atau keadaan sampai lupa janji Tuhan. Jangan. Tapi tetap fokus kepada janji Tuhan dan kejar yaitu mujizat Tuhan. Amin. Tetap percaya pada Tuhan bahwa Tuhan mengasihi saudara. Ingat firman-Nya tadi, kalau Dia telah mengasihi saudara anak yang tunggal Yesus Kristus, apa sulitnya untuk memberikan saudara kesembuhan? Apa sulitnya untuk dapat mempersatukan keluarga saudara, memulihkan keluarga saudara? Apa sulitnya untuk memberikan pekerjaan yang baru atau memberikan yaitu segala sesuatu yaitu terobosan yang sesuai dengan firman Tuhan? Yaitu percaya Tuhan, yaitu mendengarkan doa saudara dan Tuhan masih mau dan selalu mendengarkan doa-doa saudara. Amin. Tetap percaya dan tetap yaitu kita kejar terus mujizat Tuhan. Karena Tuhan itu begitu baik. Amin. Saya akan tutup dalam doa pada saat ini. Bapak, sekali lagi kami mengucap syukur, terima kasih karena Engkau begitu baik dan sangat baik dan selalu baik. Ampuni kami Tuhan jika kami tidak percaya kepada Engkau. Ampuni saya Tuhan, ampuni kami semua Tuhan jika saya ada kecil hati atau kecewa atau merasa yaitu Engkau telah memilih kasih Tuhan. Ampuni segala dosa-dosa kami Tuhan. Kami yang bersalah Tuhan, kami memiliki pikiran-pikiran yang negatif terhadap Engkau Tuhan. Ampunilah dosa-dosa kami ini Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami mau kembali kepada Engkau Tuhan. Kami mau mengatakan, ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang penuh kasih. Engkau mendengarkan setiap permohonan doa saya, setiap permohonan doa kami pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik dan sangat baik. Dan terutama Tuhan pada saat ini Tuhan, sebagai hamba-Mu Tuhan, saya berdoa Tuhan, terutama bagi mereka yang ingin Tuhan memiliki seorang keturunan atau seorang anak Tuhan. Saya Tuhan sebagai hamba-Mu Tuhan, saya berdoa Tuhan biarlah tingkap surga itu dibukakan bagi mereka semua Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau sendiri Tuhan yang membuka Tuhan kandungan mereka Tuhan, Engkau sendiri Tuhan supaya mereka memperoleh keturunan yang baik sesuai dengan kehendak-Mu dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu saja di dalam kehidupan saudara sekalian semua. Dan bagi mereka Tuhan, saya berdoa juga Tuhan untuk pemulihan dalam setiap keluarga Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk keselamatan daripada setiap keluarga saudara sekalian semua. Karena saya percaya yaitu satu diselamatkan, seluruh keluarga itu boleh diselamatkan.
Dan saya juga berdoa Tuhan untuk mereka yang ada terobosan di dalam keuangan Tuhan, yaitu Kau berikan pekerjaan yang baik Tuhan, Kau berikan pekerjaan yang layak Tuhan, Kau berkati kedua tangan mereka Tuhan, sehingga yaitu mereka beroleh penghasilan yang baik untuk mencukupi keluarga mereka semua. Sekali lagi Tuhan, dan untuk seluruh keluarga kami masing-masing Tuhan, biarlah Engkau sendiri membukakan tingkap-tingkap langit-Mu dan Engkau sendiri mencurahkan berkas di atas kehidupan kami secara rohani dan secara jasmani, dan juga setiap masa depan kami, anak kami, pekerjaan kami, dan segala sesuatunya pelayanan kami mau serahkan kepada Engkau saja. Terima kasih Tuhan, dan kami juga berdoa untuk setiap yang sakit Tuhan, Engkau sendiri yang memulihkan dengan kuasa darah-Mu Tuhan, Engkau memulihkan mereka semua. Terima kasih Tuhan, dan sekali lagi Tuhan sebagai hamba-Mu biarlah persekutuan daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian semua sampai Maranatha. Diberkatilah saudara sekalian semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati semua saudara sekalian. Sekali lagi, don't give up. Yaitu jangan saudara putus asa. Tetapi yaitu tetaplah kejarlah mujizat Tuhan. Apapun dokter katakan, apapun keadaan katakan seperti Hana, Tuhan itu sanggup. Karena Tuhan adalah yang pencipta saudara dan saya. Kalau dikatakan, He has the final say. Jadi artinya, biarlah kata-kata dia, kata-kata yang terakhir untuk menyatakan keadaan kita. Bukan dokter, bukan apapun, tapi Tuhan yang menyatakan kalimat-kalimat yang terakhir, yaitu pernyataan terakhir. Seperti kalau di hakim ya, oh ini keputusan terakhir. Kita mengatakan Tuhan, Engkau yang memberikan ke saya keputusan yang terakhir daripada Engkau. Karena saya percaya Engkau adalah baik. Amin, saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa kembali.